Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay. At the time that you are watching this video, I am actually on my way to Tenggarong. So my position when I made this video is I wasn't in Tenggarong. So that's the reason why I made this video. Okay, so first of all, I would like to welcome you all to English class with me and Pak Mul. In this video, I would like to divide my introductions. Saya akan bagi perkenalan ini menjadi dua. Yang pertama, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit tentang educational background saya. Saya itu latar belakang pendidikannya dari mana. Kemudian yang kedua, saya akan cerita tentang our plan di semester, rencana kita di semester ini itu ngapain saja, kemudian penilaiannya seperti apa, dan what application that we will use. Oke, yang pertama, let me introduce myself. Saya akan perkenalkan diri. My complete name is Elsa Widya Hapsari. My students or my friends usually call me Elsa, so you can call me Miss Elsa or Mrs. Elsa. Okay? I'm from Tenggarong. Saya dari Tenggarong. Let me tell you a little bit about my educational background. So as Pak Mu said that I graduated from the US and also from Thailand. Okay? Saya itu sebenarnya lulusan dari kampus kita juga, kampus Unikarta. But when I was in 2009, I was really lucky because I got a scholarship. Saya dapat beasiswa untuk belajar di US selama 9 minggu. Oke, saya bukannya mau pamer, tapi saya pengen share aja sih. By learning English, my dreams come true. Jadi karena saya belajar bahasa Inggris itulah saya bisa banyak dapat kesempatan untuk tahu dunia luar. Oke, kemudian setelah lulus dari kampus dari Unikarta, saya melanjutkan S2 saya di Chulalongkorn University di Thailand. Itu juga di bawah atau disponsori dengan beasiswa, namanya kalian mungkin sudah tahu atau sudah sering dengar beasiswa LPDP. Jadi saya adalah salah satu penerima dari Kalimantan Timur. Saya lulus di tahun 2018, jadi 2 years ago. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa chat di WhatsApp group, oke? Or you can give me some comments di Google Classroom. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai materi apa sih yang akan kita pelajari di semester ini. So I have some notes. Saya ada catatan di tangan saya. Okay, let me try. Di meeting first meeting and also the second meeting, kita akan perkenalan aja dulu. Okay, getting to know each other better. Kemudian nanti saya akan berikan tugas untuk merekam suara. Itu melalui aplikasi yang disebut vocero.com. Kalau misalnya yang konvensional, yang biasa kan kalian kirim suara terus dikirim gitu. Kalau Vocero ini sistemnya sama sih, cuman kalian klik ke websitenya terus rekam suara kalian, nanti linknya saja yang dikumpulkan lewat Google Classroom. Oke, nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian di meeting ketiga kita akan bahas mengenai house. Okay, so we're going to learn about house. We're going to learn about things in the house, like you're going to talk about the positions of the things in your house, and also other things. Okay, sorry. Meeting 4, we're talking about personal traits. Nah, di sana kita akan fokus membahas mengenai sifat-sifat kita. Oh, saya itu orangnya smart, but sometimes I'm lazy, for example. Or I'm not lazy, but I'm a stubborn person. That's for example. For meeting 5 and 6, kita akan bahas tentang physical appearance. Kemudian meeting 7, kita akan bahas tentang family. Dan meeting 8, we're going to have UTS. Oke. Kemudian
Untuk meeting-meeting yang selanjutnya kalian bisa langsung cek di the plan, the semester plan that I uploaded to Google Classroom. Oke, nanti silahkan dibaca untuk meeting 9 until meeting 15 and also UAS-nya ya. Oke, sekarang saya akan bahas mengenai points. Oke, PTS di RPS itu adalah kepanjangan dari points ya. Kalau kalian lihat PTS itu jadi nanti di setiap minggunya itu akan ada poinnya. Jadi bukan yang saya ambil bukan hanya UTS atau UAS-nya saja, tapi keseluruhan. Jadi misalnya di meeting ke-1 nanti saya akan berikan tugas untuk merekam suara untuk perkenalan diri. Nah, itu nilainya 5 points. Oke. Nanti untuk tugas yang minggu depan kita akan berkomunikasi lagi, mungkin via Zoom atau misalnya saya akan kirimkan suara saya lewat WhatsApp. Nah, itu kalian bisa lihat besaran poinnya di kolom yang paling ujung di RPS. Oke, jadi untuk minggu ini itu poinnya 5 points. Minggu depan juga ada poinnya 5 points. Oke. Miss, gimana kalau misalnya di tugasnya itu saya nilainya nggak dapat 5 Miss gitu. Saya dapatnya kurang dari itu gitu. Kalian boleh mengulang, misalnya mau memperbaiki nilai itu saya akan kasih waktu one day at least. Oke, 1 kali 24 jam nanti kalian boleh perbaiki. Tapi ingat, perbaikannya itu hanya 1 kali. Kalau misalnya lebih dari itu, it's going to be difficult for me to check your work ya. Nanti kalau misalnya semuanya ngulang-ngulang, saya akan kehabisan banyak waktu untuk memeriksa pekerjaan kalian. Oke. Kemudian mengenai penilaian, masih mengenai penilaian, later, you will see nanti di setiap tugasnya itu saya akan berikan rubrik. Jadi misalnya gimana sih Miss nilainya? Oh Miss kayaknya nih suka sama ini karena nilainya tinggi. Atau misalnya Miss Asa kayaknya kelihatannya she doesn't like this person, terus dia ngasih nilai segini. Enggak ya. I'm going to tell you the rubrics. Jadi nanti di situ ada evaluasinya. Kalau misalnya tugasnya seperti ini, itu nilainya akan ada muncul di situ berapa. Jadi kalian bisa cek sendiri. Oke. Another question from you would be, Miss, gimana sih caranya kami tahu nilai kami itu dapat maksimal gitu, misalnya sesuai dengan points yang ada di RPS atau rencana pembelajaran semester. Oke. Setiap due date atau deadline, saya akan mengirimkan feedback atau nilai kalian kembali melalui Google Classroom. Makanya that's really important, sangat penting untuk kalian gabung di Google Classroom, karena kalau tidak, you cannot do your work. Okay? When I send you the feedback, you can see, kalian bisa lihat, dan misalnya kalau kalian tidak postingan itu, kalian boleh redo. Okay? Kalian boleh melakukan lagi. I think that's all my self-introduction today. I'm really sorry that I cannot join the meeting with you all, but I hope that you're gonna be happy learning English with me, studying English with me. I know that we are in a very difficult situation. Saya tahu kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak mudah, atau sulit gitu. Karena apa? Karena COVID-19, dan we cannot meet face to face. Kita nggak bisa ketemu dengan tatap muka gitu. But one thing that I learned is ternyata belajar itu tidak harus tatap muka. Oke, dengan sistem yang bagus, dengan kerja sama kalian ketika diminta untuk mengirimkan tugas, dengan dosennya juga mungkin yang memberi examples, kemudian memberikan tata tertib yang bisa diikuti mahasiswanya, kemudian kita saling bekerja sama. I'm sure, saya yakin we can learn together. Karena apa? Belajar itu ternyata tanpa batas. So that's the positive side of COVID-19. Salah satu yang saya rasakan adalah ternyata dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk belajar di rumah, belajar dengan pengawasan dosen, tapi yang lebih utama adalah pengawasan terhadap diri sendiri. I think that's the essential of learning. Saya pikir itu adalah salah satu esensi dari belajar ya sebenarnya. Jadi tidak melulu harus ketika ada teachers or lectures baru kita belajar. Itulah salah satu positive side dari pandemi ini. Jadi semoga kalian tidak patah semangat. You have a lot of energy to study, and
I'm going to communicate with you always via WhatsApp, so you can contact me if there is something urgent, or misalnya saya nggak bisa ngerjakan Miss karena saya lagi di ini, just contact me or chat me via WhatsApp. Karena saya itu orangnya disiplin, tapi kalau ada sesuatu yang urgent atau sesuatu yang misalnya mendesak, kalian boleh minta keringanan asal dikomunikasikan. Kalau misalnya tidak ada pemberitahuan, you do not say anything, terus nggak ada mengerjakan tugas, I will question myself, ada apa nih gitu kan. Kayak saya kan tidak punya telepati, so I cannot guess what is actually happening in your life. Before I say goodbye, let me tell you one more thing. Setelah ini juga saya akan minta kalian untuk menandatangani class contract. Di class contract itu ada nama kalian, kemudian mata kuliah yang diampu, kemudian kalian harus tanda tangan di situ, and there is also a statement or the consequence kalau misalnya kalian tidak mengikuti pembelajaran online kita di semester ini dengan malas-malasan. Okay? Semuanya ini untuk kalian, and I hope that you get a benefit from this class, and I'll see you guys next week in a better situation so we can meet online. If you have more questions, silakan chat saya di WhatsApp atau di grup. So thank you so much and have fun with Pak Mo. Thank you.